Main-main di sini. Yo, selamat datang di Main-main bareng Iwake di Main TV. Nah, lo pasti masih inget kan kalau belum lama ini viral konten TikTok mandi lumpur. Itu bikin heboh banget. Nah, jadi ceritanya gini nih. Ada seorang konten kreator dari satu daerah itu niat banget bikin konten orang lansia disuruh mandi lumpur, nggak cuma buat narik simpati dan narik viewersnya, tapi juga buat narik donasi. Ngejar cuan nih. Nah, kalau dilihat dari hasilnya sih, kontennya emang jadi rame, jadi viral. Donasi yang dikumpulin juga kelihatannya lumayan banyak banget. Tapi apa iya, konten mesti sampai kayak gitu banget? Nyuruh-nyuruh lansia mandi lumpur demi mendapat simpati netizen. Nah, ini yang namanya orang cari perhatian nih. Orang kalau udah tantrum cari perhatian, apa aja dijalanin. Kalau anak-anak balita, ya cari perhatiannya mungkin dengan banting-banting gelas ya, banting-banting piring. Mungkin kalau yang udah ada gedean dikit, cari perhatian. Dan sekarang zamannya media sosial, cari perhatiannya lewat media sosial. Makanya nggak heran kalau banyak yang nyamain konten mandi lumpur ini dengan praktik ngemis online. Nah, pemerintah lewat Kementerian Sosial sampai harus turun tangan. Minta pihak TikTok ngapus konten-konten mandi lumpur. Sekarang kontennya udah ngilang, udah raib, udah lenyap. Udah ditilang sama TikTok. Jadi menurut lo gimana dengan langkah yang diambil pemerintah? Kalau gue pribadi setuju ya, karena selain merendahkan lansia, konten ini juga mengeksploitasi sifat orang Indonesia yang seneng bertindak dermawan. Dan ini juga buat gue segala sesuatu tuh harus ada batasnya. Kebayang nggak lo kalau satu permainan nggak ada batasnya? Ini TikTok permainan nih, sepak bola nggak ada batasnya, nggak ada garis outnya. Lo ngedribble bola sampai lapangan parkir. Jadi peraturan ini dibikin biar permainan ini makin enak dimainin. Sebenarnya seperti itu. Emang sih nggak ada unsur pelanggaran pidana dalam konten, tapi kita yang nonton tuh jadi kepikiran, kok bisa-bisanya orang bikin konten kayak gini. Nggak habis pikir gue. Ada aja cara buat nyari perhatian ya. Sob, media sosial ngasih banyak kebebasan buat kita untuk ngekspresiin diri. Media sosial bisa ngasih lo jalan buat temenan atau kerjasama dengan orang-orang keren yang selama ini nggak pernah lo tahu. Media sosial juga bisa jadi platform buat promosiin skill yang selama ini diremehin banyak orang-orang di sekitar lo. Tapi ternyata skill lo ini dibutuhin sama banyak orang di luar sana. Itu banyak positifnya buat media sosial. Tapi di sisi lain, seperti pisau, bisa buat nusuk orang, bisa buat ngupas bawang. Nah, media sosial juga bisa bikin lo gelisah dengan kehidupan lo. Tadinya lo puas dengan normal-normal aja yang lo rasain hari-hari lo. Tapi karena tiap hari ngelihat postingan orang yang serba sempurna, lo mulai ngerasa ada yang kurang. Ada yang kurang sempurna dalam kehidupan lo. Ya emang sih, yang namanya hidup itu nggak ada yang sempurna. Tapi kadang-kadang ketika ketidaksempurnaan itu dimotivasi oleh orang lain, kita ngelihat keluar sana bukan ke dalam diri kita, itu yang bikin diri kita makin berantakan. Ya nggak? Nah, rasa nggak puas dengan standar nilai hidup lo saat ini sebenarnya sih ada bagusnya. Lo jadi terpacu, termotivasi buat memperbaiki kelemahan atau ngeboost potensi yang selama ini belum sempet lo explore. Tapi kalau lo terus-terusan fokus di sisi kekurangan, apalagi patokannya postingan media sosial orang lain, yang ada lo bisa keperangkap ngejar kesempurnaan yang mustahil. Karena satu hal, kesempurnaan diri lo bukanlah kesempurnaan orang lain. Kesempurnaan orang lain pun bukan kesempurnaan diri lo. Sidik jarinya udah beda, ya kan? DNA udah beda. Apa yang pengen lo samain lagi? Iya kan? Nah, jadi pada saat lo masuk perangkap, sedikit demi sedikit tanpa sadar lo berubah. Entah jadi orang lain atau jadi seneng memperalat orang lain buat memenuhi hasrat lo, memenuhi keinginan lo. Jadi mulai picik nih, jadinya nih, udah nggak asik nih orang kayak gini nih. Kayak kasus konten mandi lumpur tadi. Kreatornya pasti ngelihat gimana kreativitas orang lain bisa ngehasilin duit dari konten dan kontennya itu bikin rame.
Mungkin dia mulai ngerasa bahwa di sekelilingnya ada banyak bahan yang bisa dijadiin sebagai konten menarik. Asal diolah dengan kreatif. Sampai di sini fine-fine aja buat gue. Nah, itu dia tadi yang gue bilang, kreativitas. Perlu ada norma atau adab dan juga batas yang akhirnya bisa membentuk kreativitas ini menjadi hal yang positif. Nggak sekedar mencar ke sana ke sini, nyiprat sana sini, ngegenang di sana sini, ngerembes sana sini. Tapi perlu fokus dan perlu wadah positif di situ. Tapi kan sayangnya ada yang nggak tahu batas, sampai memperalat orang lain buat ngundang simpati dan donasi. Kalau udah begini, ya jadinya offside. Jadinya nggak tahu garis out. Atau yang namanya main bola, striker nggak boleh pakai tangan. Nah, kalau udah nggak ada batas gini, yang namanya striker ngegolinnya pakai tangan, kalau di sepak bola, kan nggak asik ngelihatnya. Itu gunanya aturan. Disinilah kita semua perlu belajar kematangan dan kontrol dalam menggunakan media sosial. Baik sewaktu posting konten atau saat ngelihat konten orang lain. Lo emang bisa posting apa aja di media sosial, apa aja terserah lo, seenak perut lo, sejauh nggak ngelanggar kebijakan platformnya. Tapi kalau konten udah lolos pengawasan platform, bukan berarti otomatis aman. Dari setiap konten yang mau lo upload, lo mesti lihat, lo mesti ada self-sensor lagi dari diri lo. Mesti kritis kepada diri lo, mesti bertanya kepada diri lo. Perlu apa enggak lo upload konten ini? Ada yang bakal tersinggung apa enggak sama konten ini? Ada enggak potensi salah paham dari konten tersebut? Nah, itu dia tuh. Itu yang gue bilang tadi, perlu self-sensor. Yang namanya kita berlaku segala sesuatu, kita ngeliat juga kan. Kita nggak mungkin kita berlaku seperti di rumah, ya. Ketika kita udah masuk ke public area. Kita nggak mungkin akhirnya cuma pakai celana boxer doang. Kalau di rumah gue pakai celana boxer doang nih. Gue nggak mungkin gue datang ke Main TV gue pakai celana boxer doang. Ini udah public area. Begitu juga media sosial, itu udah public area. Jadi lo di sini udah harus menggunakan etika-etika atau adab yang udah menjadi konsensi kita semua. Begitu juga sewaktu lo scroll ngeliatin konten-konten orang lain. Lo mesti sadar bahwa kehidupan orang itu nggak mungkin lengkap tergambar dari postingan media sosialnya. Bahkan gue punya teori sendiri nih. Orang yang sering posting kemesraan dengan pasangannya, justru itu keinginannya dibuat mesra sama pasangannya. Bukan gambaran dari kesehariannya, tapi keinginannya. Jadi jangan keperangkap di sini, ya. Orang yang emang akhirnya banyak posting makanan-makanan enak, mungkin tuh keinginannya kalau dia makan enak tiap hari di situ. Karena emang nggak bisa makan enak tiap hari, dia posting dari situ. Mindsetnya gitu aja. Artinya kita nggak perlu sirik, nggak perlu juga akhirnya ngerasa, wah ini orang kok bisa makan itu ya hari ini ya. Orang ini kok bisa liburan ke luar negeri ya di liburan sekarang ya. Enggak. Tiap orang punya keenakannya masing-masing kok kalau buat gue. Jadi di sini mungkin bisa lo ngeliat nih, teman lama lo mungkin kelihatan biasa aja di akun Instagramnya. Tapi siapa yang tahu kehidupan dia yang jalani di belakangan ini. Di sisi lain, orang yang lo follow di media sosial mungkin kelihatannya hidupnya selalu sempurna dan serba wah. Tapi siapa yang tahu juga kalau ternyata banyak drama di balik setiap kontennya yang serba keren. Gue juga punya temen yang gak perlu gue sebutin namanya, untuk kelihatan mewah kadang-kadang dia sampai harus nyewa mobil. Biar kelihatan wah di kontennya. Capek ya kalau gue sih. Tapi gampang ya. Don't judge people by social media content. Social media adalah tempat dimana kita membranding diri ya. Gue sebagai produk, gue nge-rap, gue di sini gue membranding diri sebagai rapper. Belum tentu kehidupan gue kayak wah you a gangster kayak rapper semua. No hell way man. Gue tuh seorang ayah ya yang punya anak, punya bini, hidup di rumah biasa aja. Jadi jangan pernah ketipu dengan branding seperti itu. Media sosial itu tools penting yang bisa kita pakai buat apa aja sejauh imajinasi lo. Di satu sisi, alat ini atau tools ini bisa dipakai buat hal-hal positif, kayak berbagi informasi, ya, menghibur, atau promosiin skill lo yang keren dan dibutuhin oleh banyak orang. Nah, di sisi lain, alat ini juga bisa dipakai buat hal-hal negatif, seperti nipu dan ngejahatin orang. Nah, itu diperlukan dari kita sendiri, apa niat kita, apa tujuan kita menggunakan media sosial. Lama-lama kita bisa ngebaca kok karakter ya seseorang itu dari postingan-postingan yang mereka taruh di timeline ya.
Trust me, nggak sesempurna itu. Begitu juga sewaktu lu ngabisin waktu ngeliatin konten orang lain. Lu bisa ambil sikap positif dengan mengapresiasi dan ngejadiin konten orang lain sebagai motivasi untuk ngeboost potensi lo. Kalau yang gue lakukan di sini adalah gue pengen orang-orang tuh punya inspirasi, punya kreasi. Jadi ngeposting segala sesuatu yang nggak berhubungan sama musik misalnya. Gue pengen orang juga bisa melakukan hal itu. Kita harus jadi apa ya? Jadi trigger buat kreativitas follower gue, paling nggak minimal buat gue. Follower gue yang nggak terlalu banyak ini, nggak perlu banyak. Tapi temen gue di dunia nyata banyak banget. Oke, yang jelas akun media sosial ini punya lo. Kontrol ada di tangan lo. Mau fokus di sisi positif atau lo tenggelam dan terhanyut di sisi negatif. Mau bersikap apresiatif dan termotivasi oleh konten orang lain, atau jatuh ke sifat insecure dan dengki. Semua lo yang nentuin. Kalau lo ngelihat orang seneng masih belum bisa, lo coba untuk cuci mata lo. Kalau masih belum bisa juga ngelihat orang seneng, lo cuci di hati lo. Kalau lo belum bisa juga, udah lo cuci hati lo ngeliat orang lain seneng, ya buat gue mendingan lo nggak usah main media sosial. Alright, semua tergantung lo. Iwake di Mind TV, one love.